Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini, dan yang kita akan bahas adalah lanjutan pembahasan soal-soal latihan penilaian akhir semester ganjil. Kita akan masuk dalam indikator berikutnya. Indikator yang kita akan bahas sekarang ini adalah menganalisis hukum 2 Newton. Ini terkait dengan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu merupakan hubungan antara massa benda, besarnya gaya yang digunakan, kemudian massa benda dan percepatan yang dialami oleh benda. Kita akan lihat penerapannya dalam penerapan hukum Newton ini dalam bentuk bagaimana cara menghitung besaran-besaran yang ada pada hukum 2 Newton. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus umum dari hukum 2 Newton ini sama dengan itu besarnya gaya atau sigma gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan massa benda dikali dengan percepatannya. Berarti kalau rumus ini kita balik, untuk mencari percepatan itu bisa kita balik rumusnya bahwa sigma gaya yang bekerja pada suatu benda dibagi dengan massa pada benda itu. Nah, ini yang kita lihat. Kelihatannya di sini bahwa percepatan, ya, A ini adalah percepatan yang dialami oleh suatu benda itu selalu berbanding terbalik dengan massa benda dan berbanding lurus dengan besarnya gaya atau sigma gaya yang bekerja pada benda itu. Artinya apa? Kalau massa benda besar, maka percepatan yang dialami oleh benda itu kecil. Tetapi kalau sigma gaya yang bekerja pada suatu benda besar, maka percepatan yang dialami oleh benda itu besar. Itu yang dimaksud. Nah, misalnya jika gaya atau resultan gaya yang ditanyakan, jika gaya atau resultan gaya kemudian besar percepatan, besar dan percepatan pada suatu benda dan sebaliknya. Misalnya saya berikan begini, ini ada gambar, ya. Yang kita melihat, kalau kita melihat gambar ini, lalu kemungkinan soal yang akan muncul di sini adalah soal pertama kemungkinan adalah bisa disuruh menentukan berapa resultan gaya yang bekerja pada ketiga gambar ini. Nah, kemungkinan yang kedua adalah bisa disuruh menentukan berapa percepatan, apakah dia percepatan terbesar atau terkecil pada benda ini, ataukah nanti sekaligus disuruh mengurutkan, baik mengurutkan dari percepatan yang terkecil ke percepatan yang terbesar, maupun disuruh mengurutkan dari percepatan yang terbesar ke percepatan yang terkecil dari ketiga gambar ini dengan menggunakan hukum 2 Newton, F sama dengan ma. Nah, kita perhatikan, yang saya akan berikan contoh dulu untuk menentukan percepatan pada benda seperti ini. Maka saya akan berikan contoh pada gambar apa? Gambar 1. Sebelum kita menentukan percepatannya, maka kita terlebih dahulu harus menentukan resultan gaya yang bekerja pada gambar 1 ini. Karena di gambar 1 ini ada 3 buah gaya yang bekerja pada benda ini. Gaya pertama adalah 10 Newton, arahnya seperti ini, ya. Kemudian anggaplah ini kita sepakat bahwa 10 Newton arah kanan. Kemudian 15 Newton arah kanan dan 5 Newton arah kiri. Untuk menentukan resultan gaya yang segaris yang berlawanan arah ada ketentuannya.
maka kita tentukan bahwa yang 10 Newton, gaya 10 Newton ini dan 15 Newton ini searah, maka itu kita jumlahkan. Sementara yang 5 Newton ini berlawanan arah dengan kedua gaya ini. Maka untuk mencari resultannya, maka gaya 10 Newton ditambah dengan gaya 15 Newton dikurangi 5 Newton. Karena kenapa dikurang? Karena kedua gaya ini berlawanan arah dengan 5 Newton. Maka hasilnya adalah 25 kurang 5. Resultan gaya yang bekerja pada gambar 1 ini adalah 20 Newton. Nah, sekarang kalau kita cari percepatannya, percepatan yang dialami benda pada gambar 1 dengan massa seperti yang tertera pada gambar yaitu 5 kg adalah 20 Newton dibagi 5 kg. Hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Newton per kilogram, ya, Newton per kilogram sama dengan meter per sekon kuadrat. Maka percepatan yang dialami oleh benda pada gambar 1 besarnya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menentukan yang lain sama, nanti dilanjutkan sendiri. Yang berbeda adalah juga 3 buah gaya dan massa benda itu berbeda. Perhatikan ini. Nah, nanti kalau disuruh misalnya soalnya menyuruh mengurutkan dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya, maka semuanya ini harus dihitung percepatannya dulu. Tetapi kalau hanya disuruh nanti percepatan yang terbesar yang dialami oleh ketiga gambar itu, maka kuncinya adalah perhatikan mana yang resultan gaya yang bekerja pada benda itu terbesar, maka itu akan mengalaminya nanti. Perhatikan itu. Untuk menghitung yang dua sama. Gaya di sini bekerja ada 3 buah gaya, 8 Newton, 14 Newton dan 10 Newton. Gaya 8 Newton searah dengan 10 Newton, maka itu kita jumlahkan dikurang 14. Nah, 8 ditambah 10 18 Newton dikurang 14 Newton baru dibagi 3 kg. Itu pada gambar 2. Pada gambar 3 juga sama. 3 buah gaya yang bekerja pada benda yang berbeda adalah massanya. Nah, ini gaya 10 Newton arah kiri, 5 Newton arah kiri, kemudian 15 Newton arah kanan. Berarti sigma gaya yang bekerja pada benda ini kalau kita cari resultannya adalah 0. Ini yang diperhatikan. Nah, bisa juga soalnya diubah seperti ini. 3 buah gaya bekerja. 3 buah gaya misalnya nanti massanya semua sama. Jadi kita tidak perlu menghitung semuanya, kalau hanya ditanya nanti apakah dia terbesar atau terkecil. Percepatan terbesar atau terkecil apabila soal itu mengatakan massa benda sama. Artinya massa benda 1, 2, dan 3 itu sama. Langkah yang kita lakukan kalau soal seperti itu adalah tinggal menghitung resultan gaya yang bekerja. Mana resultan gaya yang terbesar nanti, itu pula yang akan mengalami percepatan terbesar. Kalau massa ketiga benda itu sama. Nah, itu. Selanjutnya kita akan lihat indikator berikutnya. Menghitung keuntungan mekanik, ini salah tulis, dan gaya pada bidang miring. Nah, gambar seperti ini, misalnya saya berikan gambar. Ini adalah tinggi bidang miring 75 cm, panjang bidang miring atau S, ada buku yang menuliskan L, 3 meter, kemudian besarnya atau berat benda, gaya berat atau berat benda ini yang mau dipindahkan melalui bidang miring adalah 4000 Newton. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah gaya ini, kemudian keuntungan mekaniknya jika beban sebesar 4000 Newton dipindahkan menggunakan bidang miring seperti pada gambar di atas. Nah,
berlaku persamaan untuk bidang miring ini, berat beban dibagi dengan gaya yang digunakan untuk menarik bidang miring ini itu akan sama dengan panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Nah, kalau kita data yang diketahui di sini, tinggi bidang miringnya 75 cm. Panjang bidang miring L atau S sama dengan 3 meter. Berat beban 4000 Newton. Yang ditanya adalah berapa gaya yang digunakan menarik beban ini supaya bisa tertarik dan keuntungan mekanik yang diperoleh km. Nah, perhatikan ada satuan yang tidak sama di sini. Panjang bidang miring dalam satuan meter sementara tinggi bidang miring dalam satuan sentimeter. Nanti dalam perhitungan ini kita harus samakan satuannya. Maka kita nanti ini yang dijadikan meter atau ini yang dijadikan senti. Tidak menjadi soal karena toh nanti dalam perhitungannya itu satuan itu bisa habis. Nah, baik, kita gunakan persamaan ini. Ya. Berat beban dibagi dengan gaya yang bekerja pada bidang miring akan sama dengan panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Masukkan berat beban tadi 4000 Newton. Dibagi dengan F, gaya itu belum diketahui akan sama dengan 3 meter dibagi 0,75 meter. Yang 75 cm tadi saya jadikan meter menjadi 0,75 meter. Nah, sekarang kalau F-nya yang ditanya, F itu sama dengan ini dikali ini dibagi ini. Atau nanti prosesnya itu. Banyak yang keliru, F sama dengan dia hitung seperti ini 4000 kali 3 meter dibagi ini, keliru. Kalau F yang ditanya maka 4000 dikali 0,75 dibagi dengan 3. Nah, sekarang kalau 4000 Newton dikali 0,75 meter dibagi 3 meter, nah coret meternya. Habis kan? Tinggal 4000 kali 0,75 hasilnya 3000 dibagi 3 sama dengan gaya yang dihitung itu adalah 1000 Newton. Jadi besarnya gaya yang digunakan untuk menarik benda ini melalui bidang miring ini adalah 1000 Newton. Berikut, bagaimana caranya menghitung keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik bisa dihitung dengan dua cara. Cara pertama bisa dihitung dengan menghitung bahwa keuntungan mekanik berat beban dibagi besarnya gaya yang digunakan untuk menarik beban ini. Nah, berarti W per F. Nah, itu saya gunakan 4000 dibagi W-nya ini 4000, F-nya 1000. Maka 4000 Newton dibagi dengan 1000 Newton itu sama dengan 4 kali. Keuntungan mekanik bidang miring ini 4 kali. Apa artinya? Kalau kita menggunakan bidang miring ini memindahkan beban 400 Newton, bidang miring yang panjangnya 3 meter, itu lebih ringan 4 kali jika tidak menggunakan bidang miring. Itu keuntungan mekaniknya. Ini cara pertama menentukan keuntungan mekanik pada bidang miring. Cara kedua bisa juga dihitung dari panjang bidang miring ini dibagi dengan tinggi bidang miring. Tetapi sekali lagi saya katakan satuannya samakan dulu baru bisa. Nah, kalau ini tadi saya ubah dalam satuan meter menjadi 0,75, maka kalau kita mencari keuntungan mekanik dengan menggunakan rumus ini, panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring berarti kita akan peroleh nanti 3 meter dibagi 0,75. Ternyata hasilnya akan sama nanti, tetap sama. Jadi terserah nanti mau menggunakan untuk menghitung keuntungan mekanik, mau menggunakan panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring atau mau menggunakan berat beban dibagi dengan gaya yang digunakan. Tergantung dari soalnya kalau sudah diketahui. Berikut indikator berikutnya menentukan jenis-jenis, salah tulis lagi ini, menentukan jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Ketika kita belajar tulang, kita sudah belajar bahwa klasifikasi tulang itu
banyak. Nah, yang pertama kita akan lihat di sini bahwa berdasarkan bentuknya tulang itu dikelompokkan menjadi ada 4 jenis tulang, ya. Ada 4 jenis tulang berdasarkan bentuknya. Nah, yang A ini adalah jenis tulang yang disebut dengan tulang panjang atau tulang pipa. Mengapa dikatakan tulang panjang? Karena memang ukurannya lebih panjang dengan dibandingkan dengan jenis-jenis tulang yang lain, di mana ditemukan pada rangka kita. Semua tulang pipa itu ditemukan pada tulang kering, tulang betis, tulang paha, tulang pengumpil, tulang hasta, lengan atas, tulang selangka. Itu yang saya sebutkan tadi, itu adalah jenis-jenis tulang yang bentuknya seperti berbentuk panjang atau pipa. Ngapa dikatakan pipa? Karena semua yang termasuk yang di dalam kelompok tulang ini memiliki rongga seperti pipa. Bentuk yang kedua adalah tulang pendek. Ukurannya memang pendek dibandingkan dengan yang lain. Paling banyak ditemukan tulang pendek ini berada pada ruas-ruas tulang belakang. Ada 33 ruas tulang di situ dan bentuknya semua pendek. Kemudian yang C ini adalah bentuk tulang pipi. Bentuk tulang yang berbentuk pipi. Ditemukan di mana? Semua tulang tengkorak adalah tulang pipi. Ya, semua tulang tengkorak adalah tulang pipi. Kemudian tulang yang termasuk tulang pipi juga pada rangka kita itu adalah tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat. Itu tulang pipi. Kemudian pada bagian bawah yaitu gelang panggul yaitu tulang usus, itu adalah jenis tulang pipi. Jenis tulang yang berikutnya adalah yang bentuknya tidak beraturan. Nah, ini yang tidak beraturan. Jenisnya mau kita lihat ini bentuknya apa. Maka berdasarkan bentuknya tulang itu dikelompokkan atas ada 4 kelompok besar. Tulang yang berbentuk panjang atau pipa, tulang yang berbentuk pendek, tulang yang berbentuk pipi, dan tulang yang tidak beraturan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali.